Apa hukum memakai masker saat wukuf Arafah, saat masih merebaknya COVID-19? Udah jelas jamaah haji Indonesia tak bisa wukuf. Pak Pendi berpikir nanti kalaulah bisa wukuf di padang Arafah, lalu kemudian pakai masker. Apa hukum menutup wajah melekat? Dia kalau ada hukum darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat, emergensi, membolehkan yang terlarang. Kaedah kedua, wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu ada kadarnya. Ada kadarnya. Kadarnya ya sekadar itu aja, sekadar tutup hidung. Nyampe tambah lagi pakai tutup kepala, masker berkelambu pula. Idza daqal amru ittasa. Idza daqal amru ittasa. Kalau suatu masalah itu sempit, maka menjadi lapang. Sempit ini karena penyakit ini, maka fatwa menjadi lapang. Tapi tetap ikut saran ulama. Jangan mentang itu lalu berijtihad sendiri. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih. Lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, maka orang menutup itu. Pak Van Askar, Ustadz, apa hukum mandi janabat menggunakan air hangat? Karena di tempat kami di bulan-bulan tertentu dinginnya sampai 7 derajat. Bapak Van Askar, kami di Mesir, di Maroko, waktu kuliah, itu di kamar mandi itu memang ada sakhana. Sakhana, pemanas air. Sakhana. Selama bulan dari mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, itu memang mesti pakai sakhonah, Pak. Kalau tak pakai sakhonah, mana sanggup cebok pakai air freezer? Nah, jadi begitu Pak Van Askar. Jadi mandi pakai air hangat, kemudian cebok pakai air hangat, wudhu pun pakai air hangat. Karena tak sanggup, dingin menggigil. Jadi hukum mandi pakai air hangat, wudhu pakai air hangat, cebok air hangat, sah. Tapi jangan terlalu hangat, jadi telur rebus nanti. Tapi katanya Pak Ustadz tak boleh wudhu pakai air musammas. Beda itu Pak. Yang tak boleh itu pakai air musammas. Musammas itu bukan air hangat terjemahnya. Air yang terjemur syams. Panas karena dijemur matahari. Panas karena terjemur matahari. Kenapa dilarang? Kalau dipakaikan dapat menyebabkan penyakit supak. Maaf cakap, bebelang. Dapat menyebabkan, bahkan ada macam-macam penelitian dokter. Itulah maka dilarang. Adapun dipanaskannya pakai, kalau sakhanah itu begitu kita buka keran automatically dia hidup, nyapinya menyala. Pakai api itu, bukan pakai matahari. Nah, oleh sebab itu hukumnya mubah. Wuduknya, mandi wajibnya sah. Begitulah Islam memudahkan. Tapi kalau di Maroko, di masjid-masjid yang tak ada sakhanah pemanas air, itu di tiap tiang-tiang itu ada batu bulat macam batu giling. Saya sampai di sana musim dingin. Begitu saya tengok setiap masjid ada batu. Rupanya orang ini tidak berwudu, tapi tayamum. Sampai masuk masjid, tayamumnya tayamum mazhab Maliki sampai siku saja. Salat.
Tak ada tuh di Indonesia, tak ada. Di Sudan pun tak ada. Sudan saya pernah musim dingin Desember kemarin, tak ada. Di Mesir pun tak ada, hanya di Maroko saja. Mereka musim dingin tayam. Jadi waktu kami sholat di Masjid Hasan II, masjid cantik besar dibangun oleh Raja Hasan II di tepi laut Mediterania di kota Casablanca, pergilah kami sama bapak-bapak, ibu-ibu dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Setelah selesai sholat, pulang ibu-ibu KBRI nanya, Ustadz, tadi di sebelah saya ada perempuan, setiap mau sholat dikeluarkannya batu gilingan. Sapunya batu tuh. Salam, habis salam sholat tarawih, asal salam keluarkan lagi batu giring. Rupanya dia tayamum. Tayamum nih, satu tayamum, satu sholat. Tayamum mazhab Maliki tidak disyaratkan debu. Kita mesti nampak debunya. Dia pakai batu. Nah, jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit, tak boleh kena air, bisa dipakai ini. Darurat, pakai mazhab Maliki. Letakkan batu gilingan situ. Tayamum dia pakai batu. Tapi yakinkan cuci bersih yang pedas. Begitu juga kalau tangan itu misalnya pakai banyak jarum. Jarum di sini, jarum di sini, jarum. Nah, itu kalau pakai mazhab Syafi'i payah. Pakai tayamum mazhab Maliki. Langsung sholat. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan mazhab itu menjadi rahmat, bukan mempersulit. Begitulah pendapat para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkannya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.